Entah mimpi apa semalam, Budi dan Dendi, pegawai di apartemen Bali City Hotel Oyo Ciputat, dikejutkan dengan menjadi saksi utama melihat tubuh sepasang kekasih yang terkapar di atas kasur hotel. Mereka berdua pun seketika syok dan mematung. Tak lama, mereka pergi melaporkan hal tak wajar ini kepada manajer hotel. Dan teman-teman, inilah kasus yang menggemparkan. Kala itu disebut sebagai kasus Romeo dan Juliet dari Tanah Batak. Mari kupas tuntas hanya di channel Rikaro. Tri Putri Napituluh, biasa dikenal dengan nama Putri. Ia merupakan seorang gadis berusia 23 tahun yang lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di daerah Saibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Setelah menginjak usia dewasa, Putri kemudian memutuskan untuk pergi merantau ke daerah Tangerang Selatan. Di sana, ia tinggal di sebuah kamar kos yang terletak di daerah Ciputat. Putri pernah menempuh pendidikan di SMP Mutiara Gambut, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA N1 Saibalai. Setelah selesai menempuh pendidikan SMA, dia kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni ke Universitas Pamulang dengan mengambil jurusan sastra Inggris. Menurut beberapa teman kampusnya, Putri ini dikenal sebagai seorang mahasiswi yang baik. Namun, ia tipe pendiam sehingga tidak terlalu banyak memiliki teman akrab. Pada masa kuliah, Putri lalu berkenalan dengan seorang lelaki bernama Renaldi Agustinus. Ia merupakan seorang pria berusia 26 tahun yang juga tengah berkuliah dan satu jurusan dengan Putri. Kedekatan keduanya di kampus pun semakin akrab hingga menimbulkan getar asmara antara mereka. Beberapa temannya menggambarkan bahwa Putri dan Agus ini adalah sepasang sejoli yang sangat romantis. Mereka sering memamerkan foto-foto kemesraan di sosial media milik mereka. Bahkan, Agus juga terlihat sering mengantar jemput Putri pada saat pulang dari kampusnya. Menilik dari akun Facebook milik Putri, diketahui ia ini berpacaran dengan Agustinus sejak tanggal 11 Juli tahun 2021. Tidak ada hal yang aneh dan mencurigakan, semua terlihat baik-baik saja, hingga pada akhirnya sesuatu hal yang mengerikan terjadi kepada kedua sejoli ini. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 2023. Pada siang itu, Putri dan Agustinus memutuskan untuk check-in ke sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Ciputat, Tangerang Selatan. Menurut resepsionis, tidak ada hal yang mencurigakan dari keduanya. Mereka pun lalu memesan kamar untuk menginap satu hari. Keesokan harinya, di tanggal 4 Januari, petugas housekeeping merasa curiga sebab Putri dan kekasihnya ini tidak kunjung keluar kamar. Dikarenakan sudah jam 11 siang dan waktu check out telah dekat, sekedar menanyakan perpanjangan sewa kamar. Petugas housekeeping itu pun langsung mendatangi kamar yang mereka sewa. Saat petugas mengetuk pintu kamarnya, ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan tidak ada suara sedikit pun dari dalam. Dikarenakan curiga, petugas pun langsung menggunakan kunci duplikat. Ia pun mengajak seorang temannya dan kemudian membuka kamar 852. Namun begitu masuk, si petugas pun langsung syok karena ia melihat keadaan Putri dan Agustinus yang ternyata meninggal dengan kondisi tubuh terbaring di atas tempat tidur hotel. Setelah itu, kedua petugas housekeeping ini kemudian langsung melaporkan kejadian ini kepada atasannya, dilanjut dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Akhirnya setelah mendapatkan laporan itu, tanpa basa-basi polisi langsung datang ke sana guna melakukan olah kejadian perkara. Pada saat diselidiki lebih lanjut,
polisi menemukan keadaan Putri dan kekasihnya dengan kondisi tubuh yang telah dingin namun belum membusuk. Diperkirakan keduanya telah meninggal sejak kemarin jam 4 sore. Keduanya pun ternyata dalam kondisi yang berpegangan tangan. Terlihat tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Mereka juga masih menggunakan pakaian lengkap dan dilapisi oleh selimut. Di samping tubuhnya, polisi juga menemukan ada 2 buah dompet, tas, dan juga 2 amplop yang berupa surat wasiat yang ditujukan kepada keluarga mereka masing-masing, serta sebuah kantung kresek kecil berisi racun potasium. Tubuh kedua pasangan ini pun kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan menurut dosen kriminologi Universitas Indonesia bernama Bapak Arthur Josiah Simon, beliau mengatakan berdasarkan barang bukti dan beberapa unggahan di media sosial, sepasang kekasih ini diduga kuat melakukan bundir. Dalam kasus ini, 2 sejoli tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidup sebagai bentuk perlawanan atau ketiadaan harapan lantaran tidak mendapatkan restu keluarga untuk hidup bersama. Lalu mereka pun sepakat untuk mengakhiri hidup bersama sebagai jalan keluar. Berdasarkan penelusuran di media sosial, unggahan terakhir Renaldi dan Putri berupa foto bersama di akun media sosialnya masing-masing. Terlihat di akun sosial media milik Putri, ia sempat mengunggah sebuah foto dengan caption bertuliskan "We always together". Caption ini diartikan bahwa jangan-jangan ada keterkaitan dari pihak keluarga yang tidak memberi restu kepada pasangan sejoli tersebut. Namun ternyata pihak keluarga dengan keras membantah tuduhan itu. Karena menurut masing-masing pihak keluarga, mereka setuju-setuju saja dan tidak pernah melarang anaknya untuk berpacaran. Ada juga beberapa netizen yang beranggapan bahwa alasan dari mereka melakukan bundir adalah karena beda agama. Namun Polda Metro Jaya membantah info yang beredar tersebut. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya memastikan keduanya ini memiliki agama yang sama. Dengan begitu, dipastikan bahwa info yang beredar tidak direstui karena beda agama adalah tidak benar. Hal ini diperkuat dengan temuan sebuah kartu identitas milik mereka. Di situ tertulis bahwa mereka berdua ini jelas mempunyai agama yang sama. Meskipun surat wasiat telah ditemukan, namun pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian agar tidak memposting surat tersebut ke publik karena memang diketahui isi di dalam surat ini sangatlah bersifat rahasia. Dan salah satu permintaan yang mereka sampaikan di dalam surat adalah mereka meminta untuk dimakamkan bersebelahan. Namun keluarga masing-masing tidak bisa menuruti hal tersebut. Pihak keluarga juga meminta kepada polisi untuk menghentikan kasus ini, dikarenakan di dalam surat itu, Putri dengan tegas meminta kepada polisi untuk tidak melanjuti kasus ini. Sebab apa yang mereka lakukan bersama ini adalah didasari atas kesadaran penuh tanpa ada suruhan dari siapapun. Dengan demikian, polisi langsung menutup kasus kedua sejoli ini dan kasus ini sempat viral dengan kisah Romeo dan Juliet dari Tanah Batak. Terlihat di salah satu postingan akun Instagram Putri dan Renaldi, ada sebuah komentar yang diduga adalah dari kakak kandung Putri. Di dalam komentar itu ia mengatakan, "Mungkin aku hanya seorang kakak dari kekasihmu. Agak kecewa dengan keputusan kalian. Hancur dan sedih saat pertama kali melihat kalian berdua sudah gak bernyawa. Tapi aku tahu adikku sangat sayang sama kamu dan begitupun kamu sangat sayang sama Putri. Maaf kami tidak bisa menuruti surat wasiat kalian untuk membuat makam kalian bersebelahan. Maaf keluarga kami harus bawa adik kami dimakamkan jauh sekali dari makam Ray. Tapi jika kalian di sana bertemu, aku titip adik kesayanganku ya Ray. Dia adik yang tertutup dan gak banyak omong. Tapi mungkin kau yang lebih tahu pergumulan adikku ketimbang kami keluarganya. Karena mungkin tempat curhat Putri ya cuma kamu. Dan aku kaget Ray saat baca surat kalian karena isinya sangat berbanding kebalik dengan cerita yang kalian ceritakan.
Semoga Tuhan memaafkan kalian dan menerima kalian ya, seperti di chat WhatsApp terakhir kalian yang kubaca di HP Putri. Demikianlah teman-teman kisah tentang kasus yang menggemparkan di bulan Januari 2023. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan dengan bahasa yang sopan tentunya. Terima kasih sudah klik dan menyimak video ini. Selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!